Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sesi, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Islamuddin Karangrejo, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi dengan Ibu Lina Oktaviani selaku guru mata pelajaran biologi di SMA Islamuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lina, apa kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Lina. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Lina lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuannya dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Lina lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pada pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Lina melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Berkait untuk itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Bu Lina capai? Untuk hari ini itu materi yang akan saya sampaikan adalah materi jaringan pada tumbuhan. Jadi tujuannya saya berharap peserta didik dapat menjelaskan karakteristik atau fungsi dari jaringan-jaringan tumbuhan, kemudian mengidentifikasi dari gambar-gambar yang nanti di gambar-gambar dari jaringan-jaringan yang nanti akan dilihat di lembar kerja peserta didik. Itu tujuannya. Ada presentasinya juga? Iya, ada. Oke, berarti nanti tujuan pembelajaran siswa mau mengidentifikasi, kemudian menjelaskan, kemudian melalui tugas kelompok mempresentasikan per kelompok di depan. Ya. Oke, selanjutnya nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Lina capai? Dari tujuan tadi saya ingin peserta didik paham memahami materi tentang jaringan tumbuhan, jadi mereka bisa menelaah materi tentang jaringan tumbuhan, ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan dewasa, jadi mereka bisa menjelaskan macam-macam jaringannya, karakteristik dan fungsinya. Oke, nah kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin kita terapkan di dalam kelas ini dari strateginya, dari model dan metodenya? Nah, di sini nanti saya akan membuat siswa untuk melakukan diskusi. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran NHT Number Educator yang mana nanti bisa peserta didik bisa menelaah materi, jadi bisa memahami materi yang akan didiskusikan dengan baik. Jadi nanti sesudah diskusi nanti langsung dilanjut dengan presentasi depan kelas. Berarti di sini siswa ada target untuk agar mampu memahami, mengidentifikasi, mendiskusikan, kemudian melalui tugas yang disediakan untuk bisa presentasi. Nah, selanjutnya kira-kira media yang Bu Lina gunakan nanti pada saat pembelajaran kira-kira apa? Saya menggunakan laptop, kemudian nanti juga ada lembar kerja peserta didik yang melakukan diskusi. Ya, kemudian kira-kira kapan Bu Lina akan mengadakan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Rencana saya akan melakukan pada hari Jumat di kelas 11B pada jam 9.15.
saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi lain. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bu Linda dapatkan dari percakapan ini? Jadi saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran tentang jaringan pada tumbuhan yang baik dengan metode yang tadi, yaitu diskusi presentasi menggunakan media. Jadi saya rasa cukup demikian percakapan pra-observasi kita. Sampai ketemu di hari Jumat ya Bu untuk observasi di kelas. Dan saya kasih terima kasih. Saya sekali lagi sampaikan terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Calon penggerak angkatan 19 SMA Islam Negeri Batambajo Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Bu Lina Oktaviani selaku guru mata pelajaran biologi di SMA Islam Negeri Batambajo. Demikian Ibu ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa bareng-bareng ya. Sel ya, kemarin sudah sel sama transportasinya, tentang transportasinya. Nah sekarang kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Seperti yang kalian ketahui, makhluk hidup, khususnya kemarin kita sebagai manusia itu termasuk ke dalam uniseluler atau multiseluler. Multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Kalau tumbuhan berarti uni atau multi? Multi. Jadi tumbuhan, kemudian hewan kita itu termasuk ke dalam multi
banyak sel. Nah, kalau sel-sel yang sama itu akan membentuk apa, Cak? Akan membentuk suatu jaringan. Kalau jaringan-jaringan yang beda nanti akan berkumpul membentuk suatu organ. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan terlebih dahulu. Di mana untuk jaringan tumbuhan itu berdasarkan prosesnya atau fungsinya itu dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem apa aja? Jaringan yang meristem, jaringan yang aktif mendular. Jadi sifatnya adalah meristematik karena dia aktif membelah. Biasanya terdapat ada jaringan yang masih muda. Nah, meristem itu dibedakan menjadi berapa, Kak? Ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Nanti kita bahas lebih lanjut di diskusi. Kemudian kalau jaringan dewasa itu berarti ada berapa? Dibedakan menjadi empat. Ada jaringan epidermis, kemudian parenkim, penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke, hari ini Bu Lina sudah mempersiapkan LKS atau lembar kegiatan siswa, di mana nanti kalian akan berdiskusi. Jadi nanti sudah terbentuk kelompok-kelompok ini ya. Jadi ada 5 kelompok yang mana nanti kalian per kelompok akan membahas tiap-tiap jaringan tadi. Jadi silahkan nanti saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dari ini. Nanti ada gambar-gambarnya jaringan. Misalnya ini ada jaringan penyokong atau penguat. Nanti dijelaskan letaknya di mana jaringan itu. Kemudian karakteristiknya bagaimana. Kemudian fungsinya apa, gitu ya. Jadi ini 10 menit saja sudah cukup. Atau mau ditambah? Ya. Oke. Ini langsung saja nanti. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke, silakan didiskusikan lembar kegiatan siswa tersebut. Nah, kasih waktu 10 menit. Silakan. Nanti ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh buka LKS. LKS dibuka untuk mencari-cari referensinya. Ada yang ditanyakan? Boleh buka HP juga, browsing nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan?
Sudah selesai? Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 5 terlebih dahulu ya. Ya. Kelompok 5 belum siap. Oke, yang di kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Iya, satu kelompok maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari presentasi kami, hasil diskusi kami tentang jaringan epidermis. Terletak pada bagian permukaan saling luar yaitu biasanya terdiri atas satu lapisan terletak pada bagian luar dan berkolom-kolom pada segmen stomata memiliki bagian antara lain stomata atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Yang lain ditinggalkan dulu ya. Yang lain tinggalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki letak karakteristik dan fungsi. Letak jaringan parenkim terletak di bagian dalam tumbuhan dan hampir semua tumbuhan memiliki jaringan parenkim. Karakteristik jaringan parenkim: 1. Tersusun atas sel-sel tidur. 2. Memiliki banyak vakuola. 3. Banyak rongga antar sel. 4. Dapat berubah menjadi sel parenkim. Fungsi jaringan parenkim: fungsi organisme sebagai jaringan dasar, tempat fotosintesis, penyimpanan gas atau UDN, tempat penyimpanan jaringan makanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3.
Terima kasih untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi sebelumnya kita akan review dulu jawaban kalian. Jadi tadi dari kelompok 1 sampai 5 itu memang sudah benar jawabannya. Jadi dari semuanya sudah benar. Tapi coba kita review bareng-bareng lagi apa toh jaringan tumbuhan itu, macam-macamnya apa gitu ya. Oke, seperti yang tadi awal sudah dijelaskan sedikit, untuk jaringan tumbuhan itu kan dibedakan menjadi berapa? Menurut proses perkembangannya kan ada 2 tadi ya. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jadi ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu dia sifatnya adalah aktif mengalami pembelahan. Jadi selnya aktif membelah atau nama lainnya adalah sel meristematik. Jadi jaringan meristematik. Nah, sedangkan meristem sendiri itu dia dibedakan menjadi 2. Ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Kalau hadap sini semua dulu ya. Ada primer sama sekunder. Untuk meristem yang primer tadi meristem disampaikan oleh kelompok berapa? 1. Kelompok 3. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 3. Ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Primer tadi dia menyebabkan tumbuhan gimana dulu? Tumbuh ke atas atau ke samping? Oke, jadi untuk meristem primer itu adalah aktivitas pembelahan pada sel muda yang mana itu terjadinya pada meristem apikal. Apikal itu adalah ujung, jadi pada ujung batang maupun ujung akar. Jadi nanti aktivitas meristem ini akan mengakibatkan tumbuhannya itu tumbuh tinggi, tumbuh panjang, tinggi. Nah, pertumbuhan ini namanya adalah pertumbuhan apa? Pertumbuhan apa? Primer. Karena terjadi pada meristem primer. Jadi namanya pertumbuhannya adalah pertumbuhan primer. Tumbuhan bertambah tinggi. Nah, kalau yang meristem sekunder itu dia sudah mengalami diferensiasi ya, walaupun dia aktif membelah. Nah, di sini dipengaruhi oleh aktivitas dari kambium. Jadi nanti aktivitas ini akan memperbesar tumbuhan. Jadi nanti batangnya akarnya akan membesar. Itu karena aktivitas dari kambium tadi. Nah, ini biasanya meristem yang berpengaruh itu adalah meristem lateral. Meristem yang berada di samping-samping. Pertumbuhannya namanya apa toh? Pertumbuhan sekunder. Itu meristem. Jadi meristem dia itu memang ada di semua tumbuhan. Dia memiliki meristem. Ya enggak tadi yang kelompok 3. Oke, jadi langsung masuk lagi ke jaringan dewasa atau permanen. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epidermis. Tadi kelompok berapa? 1. Epidermis itu adalah jaringan yang dia letaknya di paling luar bagian tumbuhan. Yang luar, di bagian luar berarti dia fungsinya apa, Cak? Sebagai pelindung, menutupi tubuh tumbuhan. Jadi melindungi bagian dalam pada tumbuhan itu epidermis. Karakteristiknya gimana tadi? Dia memiliki klorofil enggak? Iya kan? Tidak memiliki klorofil. Tapi ada juga yang memiliki, tapi pada bagian yang memiliki stomata saja. Dia selnya hidup enggak? Sel hidup. Jadi semua tumbuhan pasti memiliki jaringan epidermis. Kemudian
tumbuhan itu kebanyakan semua memiliki yang namanya jaringan parenkim. Kemudian karakteristiknya bagaimana toh? Dia memiliki banyak vakuola. Terus apa lagi? Memiliki rongga antar sel. Terus dia tersusun atas sel-sel hidup. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang lain? Dapat berubah menjadi sel meristem. Dapat berubah menjadi sel meristem. Oke, jadi untuk karakteristiknya nanti dia berhubungan dengan fungsinya. Tadi dia memiliki banyak vakuola. Vakuola itu fungsinya apa, Cak? Untuk menyimpan cadangan makanan. Vakuola kemudian terdiri dari ruang-ruang antar sel. Berarti dia untuk penyimpanan apa? Untuk penyimpanan udara, karena dia memiliki ruang-ruang. Itu contohnya pada tumbuhan yang hidupnya di air seperti teratai, anjing tunduk kayak gitu. Jadi dia parenkimnya berupa airenkim. Namanya itu parenkim airenkim atau parenkim yang dia fungsinya sebagai penyimpan udara. Kemudian ada lagi parenkim asimilasi. Asimilasi apa aja? Berarti dia fungsinya sebagai tempat asimilasi apa? Untuk membuat makanan. Nah, berarti membuat makanannya gimana kalau tumbuhan? Berhubungan dengan proses fotosintesis. Jadi parenkimnya juga ada yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan fotosintesis. Kemudian ada juga yang parenkim air. Dia berarti fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Itu untuk yang parenkim. Kemudian selanjutnya ada jaringan penguat atau penyokong. Penguat penyokong. Berarti dia karakteristik dari jaringannya gimana? Harus kuat. Lah kuatnya tapi karena ada apa? Mengandung apa? Mengandung apa kemarin? Ada lignin, kemudian pektin, kemudian ada selulosa. Nah, jaringan penguat itu dipengaruhi oleh kandungan itu. Ada lignin, ada pektin, ada selulosa, yang mana nanti dia memberikan sifat kuat pada tumbuhan. Nah, ini untuk penguat, jaringan penguat atau penyokong, ini kan ada dua, ada sklerenkim dan kolenkim. Bedanya apa, Cak? Tadi kelompok berapa? Kelompok bedanya apa berarti? Kalau yang kolenkim dia aktifnya di organ tua atau muda? Muda. Jadi bedanya kalau kolenkim dia itu aktifnya di organ atau jaringan muda, menyokong jaringan muda. Nah, kalau yang sklerenkim itu dia sebagai penguat atau penyokong jaringan yang sudah tua. Jadi kalau yang kolenkim tadi giling-giling ya, itu pada jaringan muda yang mana biasanya kandungannya itu hanya terdapat pektin dan selulosa saja. Jadi kalau yang kolenkim ini belum ada ligninnya, sehingga pada jaringan muda itu kan tidak mudah patah ya, jadi lentur kayak lentur. Nah, itu karena adanya kandungan dari pektin dan selulosa, karena ini masih di jaringan yang muda. Nah, kalau yang sklerenkim beda lagi, ini pada sel mati, jadi organ-organ yang sudah tua. Kalau kolenkim tadi sel hidup, pada sel hidup karena dia aktif membelah. Nah, kalau sklerenkim ini pada jaringan atau organ yang sudah tua atau mati, sehingga nanti dari jaringan kolenkim digantikan oleh jaringan sklerenkimnya. Nah, di sini yang memperkuat siapa? Itu adalah ligninnya. Kalau di sklerenkim ada lignin, itu yang memperkuat. Jadi penebalan. Ini yang mengalami penebalan itu di seluruh bagian.
pagi hari ini ingin melaksanakan observasi pasca observasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Lina sebagai pengajar yang diobservasi oleh Bu Sri Sihati. Kemarin Bu Lina mengajar di kelas 11B, mapelnya biologi. Jadi Bu Hati kemarin sebagai observer dan sekarang saya yang menjadi observer dari kegiatan pasca observasi dari Bu Hati dan Bu Lina. Bisa dilaksanakan Bu? Iya. Ya, monggo silakan. Waktu saya serahkan kepada Bu Hati dan Bu Lina. Iya, terima kasih Bu Arma selaku pengajar praktek saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bagaimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini setelah saya mengadakan percakapan dengan Bu Lina di pra observasi, kemudian di hari Jumat saya mengadakan observasi terhadap Bu Lina di pembelajaran di kelas, sudah terlaksana. Untuk hari ini kita sedikit ingin saya menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini ya Bu Lina ya. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Bu Lina setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Sudah lumayan puas Bu, karena sudah sesuai dengan perencanaan pembelajaran saya, dan pasti ada hambatan tapi hanya sedikit. Puas, ya. Berarti Bu Lina puas walaupun dirasa masih sedikit hambatan. Lalu begini Bu Lina, bagaimana perasaan Bu Lina dengan mengadakan pembelajaran di kelas tetapi adanya kehadiran observer di pembelajaran tersebut? Awalnya memang grogi Bu, jadi karena tidak biasa di video, jadi awalnya grogi, tapi sesudah itu sudah biasa, sudah bisa berjalan dengan lancar dan baik. Grogi tapi kemudian sudah bisa menguasai keadaan gitu ya, seperti biasa. Saatnya istirahat pertama. Langsung saja. It's time to have first break. Bisa diceritakan Bu terkait dengan proses pembelajaran yang Bu Lina lakukan di kelas kemarin? Untuk proses pembelajaran kemarin kan ada pembelajaran differential proses Bu. Jadi kita menyiapkan LKPD, kemudian siswa berdiskusi tentang materi jaringan tumbuhan. Jadi saya menyiapkan LKPD, ada gambar-gambar jaringan, kemudian siswa bisa mengidentifikasi, bisa menjelaskan di mana karakteristik dari jaringan tumbuhan tersebut, kemudian fungsinya apa, letaknya di mana, itu siswa berdiskusi, itu kemudian melakukan presentasi di depan. Berarti ini Bu Lina sudah sesuai dengan yang dirasa sudah sesuai dengan perencanaan itu ya. Itu berdiferensiasi, ada proses kontennya. Kemarin saya lihat tadi sudah ada materinya, kemudian ada terakhir tadi proyeknya itu berbentuk tadi membuat deskripsi untuk presentasi di depan, materi presentasi bentuknya. Bagus sekali Bu Lina. Di catatan saya juga semua sudah terlaksana. Saya lihat di pasca observasi yang kita lakukan di POP-APRA ya Bu ya, yang kita lakukan, Bu Lina di situ sudah menyampaikan di perencanaan Bu Lina sendiri. Di situ pembelajaran berprosedur diferensiasi, ada proses, konten, proses, kemudian produk. Di mana Bu Lina di sini bertujuan siswa itu agar memahami materi, kemudian saya lihat juga sudah terlaksana bagaimana prosesnya anak-anak melihat ada diskusi kelompoknya, kemudian proyeknya mereka menyampaikan hasil diskusi melalui presentasi masing-masing kelompok itu. Wah,
betul luar biasa. Saya lihat sintaknya juga sudah masuk ini saya lihat. Kemudian kira-kira dari proses pembelajaran yang Bu Lina lakukan, apakah ada hambatan yang Bu Lina rasakan kemarin? Kalau dari siswa mungkin hampir sama kayak saya ya Bu. Oh, kan tidak biasa di video, jadi pas menyampaikan presentasi itu mereka apa ya, masih kayak kurang berani kayak gitu karena mungkin di video itu. Jadi walaupun penyampaian presentasinya sebenarnya sudah baik, tapi awal-awalnya memang mereka juga grogi seperti awal-awalnya. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira menurut Bu Lina, mengapa mereka bisa grogi seperti itu? Mungkin kalau saya kan biasanya kebanyakan praktek ya Bu. Biasanya melakukan praktek, kemudian saya suruh membuat makalah. Jadi kadang makalah, kadang video, bentuk video. Jadi mereka menyampaikan makalah ilmiahnya itu menjelaskan pembahasan tentang praktek itu. Jadi jarang saya melakukan diskusi, jadi jarang presentasi di depan di pelajaran saya. Biasanya presentasi itu sama saya langsung, itu face to face. Dari penjelasan Bu Lina, karena Bu Lina jarang memberikan tugas berupa presentasi, hanya sebatas proyek pengumpulan hasil proyek tertulis face to face, sehingga mereka ada rasa grogi, kurang maksimal dalam penyampaian presentasi gitu ya. Iya, walaupun sebenarnya sudah benar yang mau disampaikan. Oke. Kemudian kira-kira ini Bu Lina, solusi apa untuk meminimalisir hambatan tersebut Bu yang terlintas di pikiran Bu Lina saat ini, agar mereka solusinya apa kira-kira dengan hambatan itu? Anak susah untuk presentasi dikarenakan alasan Bu Lina tadi jarang memberikan tugas berupa presentasi sehingga kurang maksimal. Kira-kira nanti solusi yang akan Bu Lina terapkan apa? Mungkin kedepannya saya akan nambah juga untuk diskusi Bu, untuk melakukan diskusi. Jadi selain praktek juga nanti ada diskusi, jadi mereka bisa biasa untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Gitu. Jadi untuk meminimalisir, mencoba memperbanyak materi yang intinya mengandung tugas proyek, diskusi proyek, tapi juga mengandung presentasi mereka untuk menambah ini PD mereka yang berani tampil sebagai pimpinan di depan gitu. Oke. Kira-kira kapan Bu Lina akan Bu Lina laksanakan ini proyek tugas-tugas itu? Kapan kira-kira di kelas berapa kira-kira Bu Lina? Nanti ya secepatnya Bu. Jadi nanti saya juga melihat dari mata babnya dulu. Jadi nanti sekiranya yang sudah untuk praktek itu kan tidak usah saya diskusikan. Jadi saya melihat-lihat dulu untuk materinya yang bisa dibuat diskusi. Kemudian untuk kelas ya nanti saya usahakan untuk semua kelas yang saya ampuh aja. Jadi ada solusi ya dari hambatan yang Bunda rasakan, komitmennya untuk dipraktekkan di semua pembelajaran yang Bu Lina ampuh ya, agar anak lebih berani lagi untuk mengeksplor diri di depan gitu ya. Wah, luar biasa sekali Bu Lina ya. Itu saya rasa cukup percakapan ini. Saya lihat dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan Bu Lina kira-kira dari percakapan ini pasca ini, kira-kira terakhir sekali saya, perasaan Bu Lina bagaimana saya pasca seperti ini untuk observasi gitu. Ini bisa menjadi apa ya? Bisa membuat saya bisa belajar. Oh ternyata saya mengajar itu masih ada kurangnya. Jadi nanti bisa memperbaiki dari segi metode pembelajaran yang mana saya akan berusaha sedini mungkin untuk menyesuaikan dengan minat siswa. Berpihak pada
siswa ya Bu ya, sekali lagi. Wah, hebat luar biasa. Itu saya rasa cukup Bu Lina. Maaf mengganggu, mungkin ada kelas Bu Lina. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan percakapan di pasca observasi ini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bu Alma selaku PP sudah mengobservasi kegiatan pasca observasi saya ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Hati dan Bu Lina. Tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan dari Bu Hati dan Bu Lina, di mana di sini Bu Hati sebagai coach dan Bu Lina sebagai coaching. Nah, kegiatan ini kan adalah coaching. Betul, tadi Bu Hati cara penyampaian alur tirtanya di situ sudah terlihat mulai dari tujuan identifikasi sampai atur eksekusi yang diberikan kepada Bu Lina. Bu Lina sudah bisa menggali sendiri potensi yang ada pada dirinya, artinya Bu Hati tidak memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang ada pada Bu Lina. Berarti Bu Hati sudah menguasai alur tirta ini dengan benar, dengan baik, dan Bu Lina juga tadi sudah bisa menyebutkan solusi dari permasalahan dari Bu Lina. Tadi saya garis bawahi di sini, Bu Lina akan menambah diskusi kepada siswa supaya siswa itu bisa terbiasa untuk berbicara, mengemukakan pendapat di depan umum supaya tapi siswa tidak grogi. Dan yang saya tangkap tadi, Bu Lina juga sudah menemukan solusinya sendiri dari kegiatan dia Bu Lina akan memperbaiki lagi di modul pembelajarnya pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Itu juga Bu Lina sudah sampaikan kepada Bu Hati. Tadi saya juga sudah menemukan di situ sudah terjadi proses pembelajaran berdiferensiasi, proses konten dan produk itu juga sudah ada. Kemudian tadi Bu Hati sebagai coach juga sudah hadir secara penuh dengan Bu Lina tadi. Kemudian Bu Hati juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari Bu Lina. Saya rasa kegiatan coaching pasca observasi pembelajaran yang dilakukan Bu Lina dengan Bu Hati sebagai observasi Istirahat bersama akan berakhir dalam 5 menit. atas waktu yang diberikan. The first break will be ending in 5 minutes.